Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good mommy, semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang hasil saya membaca buku ini. Ini buku Overparenting Epidemic, Why Helicopter Parenting is Bad for Your Kids and Dangerous for You Too. Kenapa helicopter parenting itu buruk untuk anak-anak dan berbahaya untuk kita juga. Ini buku karya George S. Glass, MD, dan David Tabatsky. Lumayan kan, good mommies nggak perlu baca sendiri bukunya, sudah dapat isinya dari rangkuman saya di video ini. Tapi kalau good mommies mau baca sendiri, boleh banget. Ini bukunya saya beli waktu di Big Bad Wolf, tapi kayaknya kalau kita cari-cari di internet juga pasti ada kok. Semoga kita dapat pahala belajar, mumpung lagi bulan Ramadan ya kan? Di awal isi buku kita langsung ditanya, are you overparenting? Apakah kita melakukan overparenting? Tipe overparenting. Yang pertama, guardian angel atau malaikat pelindung adalah tipe overparenting di mana orang tua terus-terusan ada di sisi anaknya. Siap sedia menjaga dan memfasilitasi apapun kebutuhan si anak. Tipe ini takut anaknya terluka, takut anaknya merasa kecewa atau gagal. Disebut overparenting karena saking takutnya anaknya kecewa, mereka tipe ini bisa memanipulasi, berbohong, atau sampai menutupi kelakuan atau tindakan anaknya supaya anaknya tidak menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Jadi gimana caranya tuh anaknya tetap terlindungi. Contohnya kalau misalnya anaknya nilainya jelek, yang disalahkan bukan anaknya, bukan ditanya kenapa kamu bisa nilainya jelek bla bla bla, tapi si orang tuanya akan langsung marah ke gurunya. Misalnya lagi kalau anaknya mukul anak orang, yang disalahin bukan anaknya tapi anak orang yang dipukul itu yang dimarahi. Ya contohnya seperti itu ya kira-kira. Bentuk lain dari tipe malaikat pelindung adalah overprotective. Jadi orang tua yang terlalu melindungi anaknya. Jadi sampai install aplikasi buat ngelacak anaknya ada di mana, atau misalnya anaknya kalau masih kecil gak boleh keluar main sama teman-temannya atau gimana. Itu pokoknya overprotective supaya anaknya gak terluka sedikit pun. Nah, tipe yang kedua adalah tipe A. Disinilah saya agak-agak merasa tersentil. Tipe A adalah panggilan untuk orang-orang yang mengejar prestasi di setiap aspek kehidupan mereka, termasuk dalam menjadi orang tua. Mereka punya ekspektasi super tinggi ke anak mereka. Nah, tipe ini suka mengontrol kehidupan anaknya dengan menentukan kegiatan anak, sampai si anak akan kuliah di mana. Mereka merasa sukses sebagai orang tua saat performa anaknya baik, nilainya bagus, bisa ini itu, dan seterusnya. Kita lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu tipe buddies. Buddies ini tipe orang tua yang maunya jadi sahabat anaknya. Tipe orang tua yang gak punya kehidupan pribadi, jadi maunya ngintil terus sama anaknya. Semakin anak beranjak dewasa, semakin akan sebal mereka dengan tipe orang tua seperti ini yang tidak membiarkan mereka bergaul tanpa diikuti si orang tua. Tipe produser. Tipe ini memandang anaknya sebagai produk yang mereka bentuk untuk dilepas ke dunia. Jadi mereka selalu berusaha menyediakan pendidikan terbaik untuk anaknya. Misalnya dengan memasukkan mereka ke sekolah mahal, dan mereka maunya anaknya jadi benar aja gitu, karena mereka sudah bayar mahal. Tipe ini juga suka mendelegasikan tugas mereka sebagai orang tua ke orang lain, misalnya pengasuh, pelatih, guru, supir, dan seterusnya. Tipe terakhir adalah aksesoris. Tipe ini menganggap anaknya sangat penting dan apapun yang mereka lakukan adalah untuk anaknya. Mereka adalah supir anaknya ke segala macam kegiatan. Mereka cheerleader yang menyoraki dan memberi semangat ke apapun yang anaknya lakukan. Tipe ini juga menghambat kemandirian anaknya dengan tidak mengizinkan anaknya tumbuh dewasa. Mungkin sampai sini belum jelas ya good mommies, mana sih yang namanya overparenting, mana sih yang namanya parenting biasa. Karena kita sebagai orang tua emang menganggap anak kita penting. Kita sebagai orang tua emang pengen mereka sukses, itu normal kan? Nah, supaya lebih jelas lagi, bukunya ngasih contoh overparenting yang pernah terjadi. Jadi ini dari kisah nyata karena penulisnya adalah psikiater
dengan nama yang disamarkan, dia ngambil contoh-contoh yang beneran sudah terjadi. Di bagian ilustrasi ini, kita ditanya apakah ini merupakan contoh overparenting atau jelas-jelas bodoh. Menurut Good Momies gimana? Yuk kita lihat contoh-contohnya. Contoh pertama, seorang pemandu sorak bolos sekolah dengan alasan akan pergi membuat SIM. Sekolahnya menelpon ke rumah bilang dia dilarang ikut kegiatan pemandu sorak karena ketahuan membolos. Ibunya memohon agar anaknya tidak dihukum dan ikut berbohong. Sekolah tahu ibunya berbohong karena ada video anaknya tertangkap basah sedang di salon di jam sekolah. Ibunya malah marah balik ke sekolah karena tidak memberikan kelonggaran. Anaknya kan pemandu sorak dan harus tampil sempurna. Ini contoh overparenting atau jelas-jelas bodoh. Contoh 2. Seorang remaja laki-laki 17 tahun tumbuh dimanja. Dia akan pergi ke Kenya untuk melakukan pekerjaan amal. Orang tuanya berharap dia akan mendapatkan pelajaran hidup dari perjalanannya ke Kenya. Tapi di menit-menit terakhir, orang tuanya malah ikut berangkat, yang pada akhirnya membuat perjalanan ke Kenya tidak berdampak positif apapun ke anaknya. Overparenting atau jelas-jelas bodoh. Valerie anak kelas 5 SD dan tidak begitu bisa mengikuti pelajaran. Ibunya menjadi cemas dan meminta bertemu dengan semua guru Valerie. Dia minta guru-guru menandatangani kontrak yang isinya berjanji bahwa anaknya akan dapat nilai bagus supaya bisa masuk ke SMP ternama. Ini overparenting atau jelas-jelas bodoh. Ada resiko dari kita menjadi orang tua yang overparenting. Bila kita menjadi orang tua yang overparenting, kita menanamkan pesan kepada anak kita, yaitu overparenting sama dengan kurangnya kepercayaan. Kenapa begitu? Ya, kita tidak percaya ke anak kita mampu melakukan sesuatu. Saat muncul tantangan dalam hidup anak kita, bukannya kita membiarkan anak kita mencoba menyelesaikan tantangan itu sendiri, kita malah menyela dan kita yang melakukannya. Bukankah itu tandanya kita tidak percaya kalau anak kita mampu? Overparenting sama dengan keterampilan hidup yang tidak memadai. Saat orang tua melakukan semua pekerjaan sehari-hari atau menyuruh ART, pokoknya gimana caranya supaya anaknya tidak perlu dibebani pekerjaan sepele seperti mengikat tali sepatu, memakai baju sendiri, menyuci piring, memasak. Apa yang terjadi? Anak tumbuh jadi orang dewasa dengan keterampilan yang tidak memadai. Mereka tidak bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Siapa sih yang repot nantinya? Bukannya kalau misalnya anak kita udah remaja tapi masih kerjaannya tidur-tiduran sama nonton TV terus, gak pernah bantuin ngepel, gak pernah bantuin kerjaan rumah, bukannya nanti kita juga yang bingung. Overparenting sama dengan takut gagal. Ketika kita melakukan overparenting dengan cara memuji anak kita terus-menerus tanpa sebab, mereka jadi merasa spesial. Masalahnya di mana? Anak yang sering dipuji pintar dan berbakat misalnya, ternyata malah tidak berani mengambil resiko. Anak-anak yang sering dipuji dengan pujian kosong, misalnya mereka sering disebut pintar atau cerdas atau hebat atau berbakat tanpa alasan yang jelas, pokoknya mereka sering dipuji gitu aja, ternyata akan tumbuh menjadi orang dewasa yang biasa-biasa saja. Ya gimana enggak, orang mereka melakukan hal yang biasa-biasa saja sudah dianggap hebat sekali sama orang tuanya, jadi mereka kurang merasa terpacu untuk sukses. Sebaliknya, anak-anak yang dicap sebagai anak yang suka bekerja keras atau yang dipuji karena hasil kerja kerasnya, ternyata cenderung lebih mau menerima tantangan. Overparenting sama dengan kurangnya kreativitas. Bermain bebas tanpa struktur membantu anak belajar berteman dengan anak lain, mengontrol emosi, dan mengembangkan imajinasi. Sekarang ini trennya bermain bebas tanpa struktur justru seperti hal yang aneh. Dari kecil anak sudah masuk ke sekolah khusus bayi, ikut les renang untuk bayi. Pokoknya kegiatan anak disusun sedemikian rupa supaya anaknya jadi bisa ini itu dan unggul secara akademis. Anak jadi padat sekali jadwalnya sampai mereka tidak punya waktu untuk bersantai, membaca, menggambar, atau berimajinasi. Overparenting sama dengan kegelisahan yang meningkat.
Kalau ditanya kenangan masa kecil yang membekas, kalau menurut saya ya saat main bersama teman saya tanpa diawasi orang tua. Jadi tiap sore kita main bareng, entah itu main petak umpet, entah main basket, entah main apalah gitu ya. Pokoknya maghrib pulang. Nah, dan itu menyenangkan banget untuk main tanpa diawasi orang tua ya kan. Nah, bisa nggak kita ngasih itu ke anak kita? Atau jangan-jangan, nggak mungkin lah mereka keluar rumah tanpa bodyguard, yang bener aja. Atau, main sama teman, nggak mungkin sempet secara Senin les piano, Selasa les renang, Rabu les yang lain lagi. Kalau anak jadwalnya super padat, terus diawasi orang tua dan terus dituntut untuk sukses dalam hal sekecil apapun, jadinya anak mudah gelisah, tegang terus, stres karena dituntut orang tuanya terus. Nggak oke lah untuk kegiatan mental anak kita. Tentu overparenting ini datang dari rasa sayang kita yang luar biasa ke anak kita. Masalahnya adalah gimana kita membuat rasa sayang itu menerjemahkannya ke kelakuan kita sehari-hari dalam batasan normalkah atau over, ya nggak? Makanya disebut overparenting. Tidak ada satu set aturan simpel yang bisa diterapkan di semua situasi. Kondisi berubah, komunikasi bervariasi, dan anak kita merespon dengan berbeda-beda seiring mereka tumbuh dewasa. Itu berarti kita akan terus berbuat kesalahan. Kesalahan besar bisa dihindari dengan tidak berusaha terlalu keras. Anak kita tahu kita mencintai mereka. Tidak perlu kita ikut masuk ke segala hal yang mereka lakukan atau berusaha menjadi orang tua yang super hanya agar anak kita menyukai kita. Cukup dengan kita ada saat mereka membutuhkan dan terlibat bila memang perlu. Kuncinya adalah waktu, komitmen, dan konsistensi. Itu tadi kira-kira isi dari buku Overparenting Epidemic ini. Menurut Good Momies gimana? Apakah Good Momies juga kayak saya merasa kayaknya saya juga rentan deh melakukan overparenting, dan ya yang penting kan kita tetap terus belajar dan terus berusaha memperbaiki diri, ya nggak? Anyway, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tiap Selasa ada video baru, jadi jangan lupa subscribe. Selamat melanjutkan ibadah bulan Ramadannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.